disuguhi berbagai konflik dan permusuhan. Padahal mereka sama-sama mengaku sebagai Muslim. Permusuhan seolah-olah menjadi tontonan sehari-hari, padahal ajaran Islam sangat menekankan kita untuk menjalin persaudaraan yang disebut silaturahmi. Dengan berbagai aliran yang ada, kita sering diributkan dengan urusan perbedaan. Bukankah perbedaan adalah rahmat? Wajar jika umat Islam lemah karena tak bersatu. Padahal sejarah telah membuktikan dengan silaturahim, umat Islam menjadi satu kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan silaturahim pula, agama Islam tersebar ke berbagai belahan dunia. Karena itulah, silaturahmi berperan besar dalam pemberdayaan umat. Bagaimana tuntunan silaturahmi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul? Berikut ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Silaturahim memegang peranan penting dalam perkembangan Islam karena sesungguhnya sesama Muslim adalah bersaudara. Namun, berbagai penderitaan dan penindasan yang dialami umat Islam di berbagai belahan dunia seolah-olah sulit untuk dihentikan. Akankah kita hanya duduk berdiam diri, tidak mau membentangkan tangan menyusun suatu kekuatan demi terciptanya perdamaian dalam dunia Islam? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton ketika saudara kita dimusuhi bahkan ditindas oleh orang-orang kafir? Sudah saatnya bagi kita kaum muslimin bersatu dengan tekad silaturahim sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam membangun sebuah kota Madinah. Para sahabat bahu-membahu bergandengan tangan, baik harta dan raganya, demi terciptanya ketentraman dan kedamaian dari gangguan orang-orang yang memusuhinya dengan satu kalimat, tali silaturahim. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, silaturahim bermakna tali persaudaraan atau persahabatan. Sedangkan dalam bahasa Arab, Ahmad Warsan dan Muhammad Fairuz berpendapat kalimat silaturahim berasal dari kata silah dan rahim. Silah mengandung makna hubungan, pemberian dan karunia, sedangkan rahim mengandung makna kekerabatan. Sedangkan Imam Al-Raghib Al-Asfahani mengkaitkan kata rohim dengan rahim perempuan, yaitu tempat bayi di perut ibunya. Maka kalimat rahim mempunyai makna saling menyayangi sesuai dengan sifat seorang ibu. Seorang ibu akan selalu menyayangi anaknya ketika berada dalam rahimnya atau kandungannya. Berdasarkan dua pengertian di atas, maka makna silaturahim secara harfiah adalah menyambungkan kasih sayang atau kekerabatan dalam hal kebaikan, sedangkan menurut istilah yaitu menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan. Imam Al-Qurtubi berkata, silaturahim yang mesti dijaga itu terbagi kepada dua bagian, silaturahim umum dan khusus. Silaturahim umum yaitu rahim dalam agama atau saudara seiman dan seislam. Sedangkan silaturahim khusus adalah hubungan kekerabatan dalam bingkai darah keluarga, seperti orang tua, kakak beradik, dan sanak saudara. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk memberikan hak kepada kerabat-kerabat kita. Hal ini mengindikasikan bahwa silaturahim diperintahkan dalam Islam walaupun Al-Quran menggunakan redaksi atau kalimat lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90.
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat ini merupakan perintah untuk memberikan bantuan kepada kerabat dekat yang pada hakikatnya sebagai perintah untuk menjaga tali silaturahmi. Sebagaimana pendapat dari At-Salabi, Izzuddin Abdul Salam, Fakhrur Razi, dan Ahmad bin Muhammad bin Mahdi. Dalam ayat lain, Allah memerintahkan, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26. Ayat ini menurut Imam Baidawi dan Al-Ghazin juga bermakna perintah untuk menyambungkan tali silaturahim. Makna senada juga diungkapkan dalam surah Ar-Rum ayat 38. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Imam Asy-Syam'ani mencatat bahwa perintah memberikan hak kepada kerabat dekat itu, menurut mayoritas mufasir, maknanya silaturahim dengan memberikan hadiah. Berdasarkan 3 ayat di atas beserta penafsirannya, maka jelaslah bagi kita bahwa silaturahim diperintahkan dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis, perintah silaturahim juga banyak dibahas, diantaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Menyambungkan silaturahim adalah sebuah kewajiban seorang muslim, sedangkan memutuskannya termasuk dosa. Silaturahim memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain di dunia, silaturahim juga akan menolong kita nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala yang sangat besar bagi setiap muslim yang terus-menerus menyambungkan tali silaturahim. Orang yang gemar bersilaturahim akan mendapatkan manfaat yang tak terhingga dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang menghidupkan silaturahim akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka apabila Allah membentang luaskan rizki baginya dan memanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kebenaran hadis ini telah dibuktikan melalui hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Rachel Cooper dari Dewan Peneliti Medis. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam British Medical Journal ini menyebutkan bahwa orang yang suka bersalaman dan bersilaturahim biasanya lebih panjang usianya. Ajal merupakan rahasia Allah, tapi orang yang biasa menyambung silaturahmi terlihat lebih bahagia yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa dan fisiknya. Mereka juga biasanya tidak mudah terkena stres. Karena pentingnya silaturahmi, Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, agar silaturahim bisa memberikan manfaat di dunia dan di akhirat, maka alangkah baiknya kita juga memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan silaturahim. Syekh Abdul Aziz bin Fatih Asy-Syaid An-Nada dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah merinci adab-adab silaturahim. Pertama, usahakan dalam menyambungkan silaturahim mempunyai niat yang baik dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan seseorang kecuali dengan ikhlas. Maka wajib bagi siapapun mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek ibadah. Salah satunya dalam hal silaturahim.
Janganlah kita mengharapkan balasan dari manusia dalam hal berbuat baik. Cukup dan yakini bahwa Allah akan membalas semua amalan baik kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Kedua, mulailah silaturahim dari keluarga terdekat. Semakin dekat hubungan rahim, maka semakin wajib menyambungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ketiga, dahulukan bersilaturahim dengan orang-orang soleh dan orang bertakwa di sekitar kita. Semakin bertakwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin bagus agamanya dan kita akan mencari keberkahan dari orang-orang soleh dalam hal kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu bergantung kepada agama dan sahabatnya. Karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, pelajarilah nasab kerabat yang jauh dan berusaha menyambungkannya. Ada sebagian orang yang merasa cukup bersilaturahim hanya dengan saudara terdekat saja, kemudian meninggalkan selain ada pertalian kekerabatan. Ada juga yang bersilaturahim dengan orang yang ia kenal saja. Ia tidak peduli terhadap kerabat yang jauh, padahal mereka sebenarnya berhak untuk disambungkan tali silaturahimnya secara nasab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengan itu kalian dapat menyambung tali silaturahim. Sebab menyambung silaturahim dapat mendatangkan kasih sayang dalam keluarga, mendatangkan harta, dan memanjangkan umur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelima, jangan hentikan menyambungkan silaturahim dengan orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada karib kerabat yang benci. Hadis riwayat Al-Hakim. Terakhir, mulailah mengucapkan kalimat keselamatan dengan menebarkan salam ketika bersilaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, hidangkanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, sambungkanlah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang dalam keadaan tidur terlelap. Karena perbuatan itu akan menyebabkan kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Hadis riwayat Muslim. Silaturahim merupakan ibadah yang sangat agung, mudah dilakukan, dan akan mendatangkan berkah. Tapi kenapa perbuatan yang mudah dan ringan ini banyak orang yang lalai, bahkan cenderung tidak mau melakukannya? Hal ini mungkin disebabkan karena adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan antara si miskin dan si kaya. Orang kaya seakan menutup diri dengan keberadaan orang miskin. Orang miskin yang seharusnya dan sudah selayaknya menjadi tanggung jawab orang kaya dalam segala kebutuhan hidupnya seakan terlupakan, bahkan tidak mau membantunya. Padahal, kalaulah kita sadar betapa dahsyatnya pahala dari sebuah tali silaturahim dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, orang yang gemar menyambung tali persaudaraan dengan sesama muslim, Allah akan menjamin dengan meluaskan rizkinya dan memanjangkan usianya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin disambut dengan gegap gempita oleh orang-orang Madinah atau kaum Ansor. Tali persaudaraan dibangun ketika kaum muhajirin sampai ke Madinah. Meskipun tidak membawa harta benda, kaum Ansor menyambut dengan tangan terbuka.
Bahkan, kaum Ansor berani menjamin kehidupan kaum Muhajirin dari mulai rumah dan kebutuhan ekonominya. Di antara mereka, ada yang dipersaudarakan antara sahabat yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena kaum Ansor meyakini bahwa harta dalam Islam hanya sebuah titipan dan tidak akan kekal. Sehingga si miskin pada waktu itu bisa menikmati harta orang-orang kaya, sekaligus tidak ada jurang pemisah antara keduanya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan gambaran tentang keutamaan silaturahim, yaitu tentang dipanjangkannya umur bagi orang yang menghidupkan silaturahim dan sekaligus akan diluaskan rezekinya. Mungkinkah ajal ditunda? Padahal Allah menegaskan dalam firman-Nya, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Para ulama mempunyai beberapa penjelasan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah tambahan berkah dalam umurnya, kemudahan melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan dipanjangkannya umur adalah usia yang penuh dengan keberkahan karena mendapatkan taufik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abi Jamrah berkata, yang dimaksud dengan kalimat Allah menyambungkan adalah ungkapan dari besarnya karunia kebaikan dari Allah kepada hambanya. Sedangkan Imam Nawawi menyampaikan perkataan ulama, hakikat silah dalam kasih sayang dan rahmat, sehingga makna kata Allah menyambungkan adalah ungkapan dari kasih sayang dan rahmat Allah. Dalam hadis lain, silaturahmi juga dapat menghapus dosa-dosa kecil dalam diri seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman, melainkan Allah akan mengampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Silaturahmi bisa menjadi wasilah atau penyebab masuk ke dalam surga, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, seorang berkata, wahai Rasulullah, beritahulah saya satu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Maka beliau menjawab, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan sambungkan tali silaturahmi. Diriwayatkan oleh jamaah. Demikianlah sebagian keutamaan silaturahim. Tentunya kita tidak ingin melewatkan keutamaan ini, bukan? Arti persatuan dan kesatuan dewasa ini mungkin sudah banyak dilupakan, termasuk oleh umat Islam sendiri. Padahal jika kita benar-benar mempelajari ajaran Islam, kita diingatkan akan pentingnya silaturahmi dengan cara saling menghargai dan saling mencintai. Perbedaan cara pandang di antara sesama muslim tak jarang memicu permusuhan. Padahal perbedaan ini tak perlu diperdebatkan jika kita benar-benar memahami persatuan dan kesatuan umat. Kita sering terjebak konflik dengan sesama muslim, tapi tak peduli dengan berbagai penderitaan yang menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia. Seperti pembantaian kaum muslimin di Rohingya dan pembantaian kaum muslimin di Palestina. Bagaimana perasaan kita jika saudara kita sesama muslim dibombardir oleh rudal-rudal Israel? Sayangnya, negara-negara Arab yang dekat dengan kawasan kejadian pun hanya bisa berdiam diri tanpa melakukan aksi apapun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan akan pentingnya persatuan dan kesatuan yang dibangun atas dasar tali silaturahmi. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Kita, umat muslim, wajib membangun sebuah kesatuan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor merupakan kaum yang menolong kaum Muhajirin yang berdomisili di Madinah. Kaum Muhajirin sewaktu hijrah ke Madinah tidak membawa bekal yang cukup, apalagi memiliki rumah. Dengan pertolongan kaum Ansor, kaum Muhajirin dapat hidup dengan layak. Kaum Ansor sangat menghargai dan menghormati kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin yang datang dan menumpang ke keluarga Ansor diterima dengan baik. Sebagian hartanya, sikap kaum Ansor inilah yang mesti kita tauladani dan patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan tolong-menolong akan terbinanya persatuan dan kesatuan sesama kita. Fanatisme kesukuan, perbedaan ras kedaerahan, dan lain sebagainya hendaklah kita buang jauh-jauh. Kita tahu bahwa berdirinya negara Indonesia karena bersatunya tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka meyakini bahwa konsep silaturahim dalam persatuan dan kesatuan akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, sehingga para penjajah di bumi pertiwi ini dapat diusir. Meskipun Belanda melancarkan politik divide et impera, para pejuang kita tetap bersatu dalam konsep silaturahim, persatuan, dan kesatuan umat. Islam mengajarkan umatnya agar selalu mempererat tali ukhuwah Islamiyah, agar umat ini menjadi umat yang bersatu dan dapat menebarkan kebaikan kepada umat manusia pada umumnya. Nah pemirsa, mudah-mudahan dengan mengetahui kandungan makna silaturahim yang sebenarnya, kita akan selalu menjaga hubungan baik dengan kaum kerabat, tetangga, dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa memperluas khasanah keilmuan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita berada dalam jalan yang diridhoinya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.